Selintas kata di kepala. Suka hingga mengesampingkan logika. Asik. Tak peduli salah, tetap merasa benar. Tak peduli apapun faktanya, tetap dipuja. Tapi biasanya kalau lagi suka-sukanya emang kayak gitu kan? Iya nggak sih? Iya sih, memang sih gitu. Cuman kan ada yang bilang cinta itu buta. Iya nggak sih? Kalau kata teman gue, cinta tuh bukan buta. Budek. Budak. Ih, kita tuh emang cocok ya berdua. Gila. Bukan. Tapi Emang ya susah semuanya dibilangin tahu gitu. budak, terus buta, terus nggak, pokoknya indera perasa kita tuh jadi nggak berasa aja. Benar Ya, nih. kan, semuanya. Ngomongin soal puja-memuja ini, erat kaitannya sama perilaku fanatik atau fanatisme yang akan kita bahas di Lintas Makna. Bersama gue Dikta, Dan gua Amanda. di mana kita akan bahas satu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua dan kamu dimanapun kalian berada. Manda, Ah, menurut lo nih, fanatisme itu apa sih artinya? Sebagai lo kan sebagai dokter gigi nih, gitu kan? sebagai dokter gigi, fanatisme ya. Fanatisme tuh yang suka tapi berlebihan. Gampangnya sih gitu menurut gue, kayak suka tapi ya kayak jadinya apapun tuh tentang hal ini gitu. Yang apa-apa ngomonginnya ini, sering banget ngomongin satu hal yang jatuhnya sebenarnya kan orang bisa boleh suka atau ngefans atau admire siapapun ya, tapi ini kayak kadarnya udah berlebihan aja. Udah Kalau over menurut gue gitu, udah over. Gitu. Kalau menurut lo? Menurut gue fanatisme itu apa ya? Ya tadi bener, pokoknya semua yang ada isme-nya itu pasti berlebihan deh. Iya, bener gak? Bisa jadi. Animisme berlebihan menyembah ini kan? Iya. Iya kan, bener gak? Iya kan? Bener gak sih? Iya gak? Enggak ya? Anime maksudnya. Aduh. Attack on Titan tuh. Oh iya. Emang masih ada yang animisme di sini? Oh masih ada ya? Iya. Masih. Ya udah. Menyembah anime, benar-benar. Menyembah anime bener kan? Gua Jujutsu. Gua baru nonton tuh. Iya menurut gua fanatisme itu selama tapi nggak ada batas amannya sih fanatisme menurut gua, karena orang yang udah fanatisme itu ya udah kayak kacamata kuda aja, mereka nggak akan peduli sama benar atau salahnya mereka sih. Berarti maksudnya itu menurut lo tetap beda sama orang yang ngefans banget gitu, maksudnya ya maksudnya teman gue tuh ada yang beberapa ngefans banget sama sosok idola nih gitu, tapi mungkin nggak menyerang orang lain, nggak ganggu logikanya gitu jalan. kali ya. Tetap logikanya jalan ya, bener kan gitu. Kalau fanatisme kayaknya secara logik mereka udah nggak peduli gitu tentang si idol yang atau sosok yang mereka puja ini gitu. Karena ya nggak tahu kenapa ya, mungkin gue sih salut sama si sosok ini ya, bisa bikin orang kayak gitu. Cuman kita sebagai yang menikmati harusnya sih lebih bijak dan lebih pintar ya sih. Dan mungkin lebih aware sama sekitarnya juga kali ya gitu, karena belum tentu orang-orang sekitarnya juga suka gitu sama sosok ini. Nah, ini ada penjelasan yang lebih ilmiahnya nih. Melansir dari American Psychological Association, secara psikologis fanatisme didefinisikan sebagai sebuah semangat atau kesetiaan berlebih yang tidak rasional terhadap keyakinan tertentu. Nah, fanatisme ini juga berasal dari kata dasar fanatik. Fanatik. Tuh berarti ada tiknya juga nggak bagus. Rematik. Tuh. Iya kan? Iya, apalagi ya? Gultik juga kalau kebanyakan. Iya, kalau kebanyakan. Iya kan? Tapi enak kolesterol. Bener kan? Iya, makanya isme dan tik itu hati-hati. Kalau terlalu udah jarang, mulai iya, jarang. maksudnya, ini orang antik banget, masa gue temenan. Iya dong, bisa dong. Gitu. Cantik, kahitna. Bagus. Tapi bahaya nggak? Selintas fakta bermakna. Yes. Kalau melansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebesar apa kamusnya? Fanatik adalah teramat kuat kepercayaan atau keyakinan terhadap ajaran atau politik atau agama dan sebagainya. Jadi ya maksudnya itu berlebihan gitu. Jadi logiknya nggak jalan. Terus sementara menurut seorang filsuf Spanyol Amerika. George atau Jorge Santayana, orang fanatik itu menampilkan standar yang sangat ketat dan sedikit toleransi terhadap
ide atau pendapat yang bertentangan. Iya, biasanya mereka tuh tidak bisa bertoleransi sama pendapat yang menurut dia nggak sesuai sama ini, dia ngamuk biasanya. Ngamuk banget ya. Iya, dan biasanya keroyokan. Gitu. Benar-benar. Iya kan? Selintas fakta bermakna nih, pandangan lainnya dari seorang psikolog bernama Tenu Letsar. Tenu atau Tenu Letsar mendefinisikan istilah fanatisme sebagai pengejaran atau pembelaan sesuatu dengan cara yang ekstrim dan penuh gairah yang melampaui normalitas. Betul. Biasanya menggebu-gebu mereka tuh kan kayak gitu. Menggebu-gebu. Nah, ngomongin fanatisme nih, lo pernah ngefans atau kayak punya idola sama seseorang atau ide atau sesuatu gitu nggak? Gua fans banget sama dinosaurus. Lo ngefans banget sama dinosaurus? Gue dinosaurus minded pokoknya. Oh ya? Iya. Kenapa? Gua gak tahu kenapa, maka sampai gue tato nih dinosaurus. Oh iya benar. Iya, orang-orang bilang cicak gitu. Nggak, biarin. Gue bilang biarin. Itu nggak deep berarti. Gue fanatik gitu. Gue berantem aja gitu. Padahal ibu-ibu yang ngomong. Ibu lah bukan? Ibu gue langsung dimasukin lagi dong. Iya, gue fanatik sama dinosaurus. Jadi apapun yang berhubungan dengan dinosaurus, gue suka. Tapi kenapanya? Lo inget nggak? Maksudnya kayak apa pas kecil lo? Jurassic Park. Oh, oke, make sense. Oh, ini keren banget. Ini baru nih binatang favorit gue nih gitu. Terus ya udah, jadi gue sampai sekarang gue fanatik sama dinosaurus gitu. Jadi nama-namanya pun kalau misalnya ada yang salah gitu, itu kan biasanya kan orang nggak bisa bedain antara Brontosaurus sama Brachiosaurus. Iya. Kalau ada itu Brontosaurus, salah. Itu Brachiosaurus. Mantap. Gitu. Oke. Gitu. Itu T-Rex, bukan. Itu Carnosaurus. Oh, gitu. Oke. Gue tahu. Kalau ada orang ngotot lo berantemin nggak? Kalau ada orang ngotot, gue ajak makan dulu. Bentar, gue bilang, lo flat earth nggak? Gitu. Gitu. Lo ada nggak, Manda? Apa gue? Gue enggak lagi. Nggak ada. Beneran. Maksudnya gue tuh dari dulu tuh pengen gitu kayak teman gue justru yang pas kecil tuh punya idola siapa kek gitu. Kata Yovie Nuno. Apa? Kata Yovie Nuno nggak jadi. Aduh. Gitu. Gue gak enak kan? Hari ini omongan gue tuh pisau berbilah dua semua gitu. Bermata dua. Bilang enggak juga, aduh gimana ya kan, ya. Tapi ya benar, maksudnya gue setelah dipikir-pikir gue tuh gak pernah punya satu yang suka banget dan akhirnya gue consider sebagai idola yang jadi kayak gue ikutin dia perkembangannya gimana gitu, itu gak ada gitu. Jadi gue cuma tahu nih orang keren gitu, atau dari di bidangnya dia keren, mungkin misalnya suaranya bagus atau actingnya bagus atau desainnya keren banget, tapi udah gitu, maksudnya nggak ada yang gue bener-bener, apalagi yang gue suka tuh sosoknya gitu ya, karena menurut gue tuh sebenarnya agak bahaya sih kalau lo terlalu admire atau suka sama sosoknya gitu, karena kadang-kadang ya kita juga jadi suka lupa nih, kayak kan nih mungkin kalau orang gitu ya kan manusia juga. Iya, sama-sama. Pasti ntar kalau ada jeleknya lo kecewa apa gimana gitu. Nah itu yang kadang-kadang menurut gue suka nggak dipikirkan sama mereka yang fanatik gitu. Gue nggak ngerti sih motifnya apa. Cuman gue rasa misalnya nih kita orang Indonesia ngefans sama fanatik sama orang Amerika gitu ya. Mereka pun nggak tahu kita gitu. Bener. Iya kan? Mereka pun kayak siapa ya? Ini gitu. Maksudnya mau kita nge-tweet, mau kita DM dia sebanyak mungkin gitu. Kalau memang mereka juga mungkin nggak akan ngeliatin kali ya. Mungkin ya gitu. Jadi kadang-kadang kita suka mengesampingkan si logika kita itu untuk mendapatkan kepuasan batin kita buat fanatik ke dia gitu. Betul. Ini ada selintas kata bermakna. Terkadang kita terlalu memaksakan angan jadi kenyataan dari seks olah. Iya. Siapa nih yang nulis nih? Nih, kalau boleh tahu. Iya. Biasanya orang yang fanatik terhadap sesuatu itu kan jadi bucin atau rela ngelakuin apa aja demi hal tersebut. Apa pandangan lo terhadap mereka yang fanatik terhadap sesuatu? Yang fanatik ya? Itu sih kayak gue menyayangkan kalau misalnya udah kalau udah yang merugikan orang lain ya? Merugikan orang lain, menyudutkan orang lain, terus apalagi akan sesuatu yang menurutku sebenarnya nggak perlu diributkan gitu loh, kayak hal-hal yang di luar kontrol kita juga mungkin sebagai orang yang adore atau orang yang ngefans gitu. Jadi karena mungkin udah lo bikin ngerugiin orang,
kayaknya lu juga emang lu gak capek ya gitu ngeluarin energi sebanyak itu gitu loh untuk ngelawan atau untuk nyenggol orang gitu. Mungkin nggak itu kayak alter egonya mereka. Jadi kayak mereka tuh nggak bisa melakukan itu di hidup normalnya mereka. Akhirnya mereka nyari kayak nyari media untuk nyalurin emosi dan thoughts-nya mereka yang nggak bisa disalurin di kehidupan normal gitu. Ngerti nggak? Bener. Jadi misalnya mereka pengen argue sama orang, tapi apa ya gitu, gue kayak nggak ada bahasan atau nggak ada media. Akhirnya dia pakailah si sosok atau figur atau apapun ini yang buat jadi bahan. Iya kan? Bisa jadi, cuman kan, nah itu dia. Tapi kan sayangnya kita nggak tahu dampaknya ke orang lain tuh apa gitu kan. Problemnya kayak mungkin buat lo, udahlah gue pengen ngomel-ngomel dan gue pengen ngeluarin aja apa yang yang ada di kepala gue gitu. Gue suka sama orang emang kenapa gitu. Ya, kayak misalnya bubur diaduk atau nggak diaduk. Lah abang buburnya aja santai aja kok gitu. Bener. Lah iya kan kita ribut kitanya ribut. Lu bukan makan bubur gak gitu. Maksud gue contoh ya ini gitu contoh lah si bubur ini si sosok yang diidolakan. Maksudnya ya udah gitu ya si buburnya pun mungkin akan ketawa-ketawa aja gitu. Bener. Kenapa ributin gue? Iya dong. Kayak lama lo buru makan. Iya gitu. Cepetan lah nggak sedih mood lah gitu. Ya kan? Jamin dong teman-teman, by the way kan yang namanya fanatik. Nama? Nama Ari. Oke. Oke, Kak Ari. Kan bicara soal fanatik atau fanatisme terhadap sesuatu yang nggak melulu terhadap sosok. Bisa jadi bentuknya hal lain gitu. Termasuk barang atau bahkan benda hidup lain selain manusia gitu. Tadi dinosaurus. Ya, terus. Bahkan mereka bisa sampai rela gitu mengeluarkan uang atau kocek bela-belain sesuatu gitu yang mungkin bagi sebagian orang itu di luar dari nalar atau logika. Contoh bisa gue koleksi diecast gitu, Hot Wheels. Ada salah satu seri yang gue gak punya dan itu langka. Orang rela keluar uang sampai puluhan juta untuk beli itu. Atau misal kayak lu. Boleh tahu nggak diecast puluhan jutanya itu apa ngomong di kamera ini di depan istri lo? kayak misal lu Difta gitu, melihat Jimbon, lu saking fanatisnya sama Jimbon, ketika orang lain ngasih tahu, kasihin deh kayaknya itu udah kegendutan. Biarin yang penting sehat. Itu kan menurut teman-teman apa itu fanatisme seperti itu gimana gitu? Toh kan sebenarnya itu nggak merugikan orang lain kan, merugikan dirinya sendiri dari kacamata orang lain. Iya. Kacamata gue bolong nih by the way. Iya juga. Dia kacamata siapa ya? Iya. Kalau gue jawab yang soal Jimbon ya. Kalau Jimbon itu kenapa gue bisa jawab? Apa yang penting orang Jimbon happy. Karena kan gue yang sama dia dari dia kecil gitu maksudnya. Sampai dia umur segini gitu. Nah biasanya yang komen ke gue nggak punya kucing. Atau dia nggak punya binatang piaraan atau piaraannya dia pun pas dia ngasih lihat, ini kucing bapuk gitu. Lah, piaraan lo aja bapuk kok ngomentarin piaraan gua gitu. Ngapain gitu. Bener nggak? Iya bener, kerempeng. Pernah ada yang kayak gitu. Tadi tuh kayak kucingnya ini deh, kayaknya kurang sehat deh. Soalnya dia kayak ini, maksud gua, yang gua liatin itu Jimbon itu cuma tidur, geletak gitu. Yang dia lompat-lompat itunya kan gak gue liatin gitu. Nah yang komen ke gue itu, lihat deh kucing aku nih namanya ini, dia gak segendut Jimbon sih, tapi dia gak. Pas gue liat, lah bapuk gitu. Lah gimana sih gitu. Maksudnya kayak gitu-gitu biasanya gue defend tuh gitu. Cuman kalau yang kayak diecast, terus puluhan gitu juta ya misalnya gue gitar gitu. Ya itu nampak bagi orang lain mungkin merugikan diri dia sendiri karena orang lain itu nggak tahu kesenangan kalau itu lebih ke hobi kan ya, fanatiknya itu lebih ke hobi gitu ya kan. Memang nggak merugikan orang lain sih kecuali lo udah berkeluarga ya dan lo nggak bilang-bilang sama istri lo gitu. Nah itu merugikan istri kali gitu. Cuman kalau misalnya kayak diecast atau gitar atau apa gitu ya, sepatu misalnya, selama lo mampu dan lo punya kemampuan yang tidak menyusahkan diri lo dan akhirnya menyusahkan orang lain, ya nggak apa-apa, beli aja gitu. Tapi kalau misalnya lo maksain, misalnya ngutang ke orang gitu, atau lo ngegade sertifikat rumah sepupu lo gitu, nah itu baru tuh gitu menurut gue ya. Yang udah mengganggu kehidupan orang lain. Betul, nah itu kehidupan orang lain. Dan mungkin kalau menurut gue kalau barang gitu ya, barang atau mungkin binatang piaraan let's say, gue bukannya bilang
gue merasa kalau itu tuh barang-barang yang personal, yang memang punya lo, gitu. Dan maksudnya somehow orang-orang tuh juga kayaknya ngerti deh, kalau misalnya orang tuh banyak pada fanatik sama kucing gitu. Ya tapi mungkin tadi kasusnya udah lo sebutin ya, ada orang-orang yang kayak gitu tetap aja suka ngasih saran ke lo, padahal lo yang paling tahu gitu. Nah mungkin menurut gue lebih bahaya tuh kalau yang kayak ide atau memang sosoknya tuh orang gitu, kayak seakan-akan nih orang tuh punya lo. Iya. Itu padahal sih yang orangnya jauh gitu. Padahal orangnya jauh dan mungkin punya pendapat yang beda sebenarnya sama yang lo inginkan. Karena menurut gue juga orang-orang ini orang yang fanatik ya, misalnya terhadap sosok orang atau siapapun, tapi yang orang lah intinya gitu. Mereka tuh punya ide sendiri kan sebenarnya tentang orang ini tuh kayak gimana, kayak gue tuh perspektif punya, orang kan beda-beda. Gue tuh punya ide loh tentang si sosok ini. Makanya ketika orang ini punya ternyata outputnya beda, nggak sesuai dengan yang lo harapkan, diserang atau kayak somehow ternyata wah kok beda, tapi gue udah terlanjur ngoceh banget nih tentang orang ini, ya udah deh gue belai aja gitu, walaupun mungkin itu bertentangan gitu. Nah itu sih mungkin kalau orang tuh menurut gue beda ya, jadi kok kayaknya aneh ya kalau lo merasa memiliki atau punya otoritas gede terhadap orang ini gitu. Kalau misalnya ada orang yang benci sama orang yang fanatik terhadap sesuatu, apa dia disebut juga sebagai seorang fanatik? Misal, anti fans. Dia kan biasanya benci nih sama fans klub A, tapi dia kadang-kadang tuh tahu fans klub A tuh ngelakuin apa aja. Dia benci banget sama dia, tapi dia tuh paham. Benci tapi kepo ya? Iya. Oh gitu. Benci tapi kepo. Itu kayak pacaran plus putus mantannya kepo tau? Gitu ya? Iya kan? Benci banget sama nih orang, tapi dia ngeliatin, ih gila, cowoknya jelek banget yang sekarang gitu, padahal tapi diikutin terus gitu. Mungkin bukan fanatik bukan kali fanatik, ya. Itu sih apa ya? Itu belum move on. Iya bukan itu salah satu bahan dia untuk si egonya dia juga aja. Juga aja tuh tentang, apa juga aja. Tentang ego sih gitu kayak. Dia benci ngelihat orang, ini orang kok ngapain sih gitu, tapi dia nggak sadar kalau dia tuh juga mencampurkan bencinya dia jadi kurang lebih jadi sama mereka sebenarnya gitu. Gitu ya kan. Jadi ya kalau menurut gua nggak usah dibenci gitu, maksudnya ya dibawa happy aja sih. Iya, gitu. iya. Di satu sisi gue juga maksudnya gue nggak menentang ide orang-orang juga yang sangat mengidolakan sesuatu atau seseorang tuh kayak wajar banget gitu, dan gue tidak punya masalah sama sekali selama mereka juga menjalaninya itu dia dengan positif dan nggak perlu mengganggu atau menyinggung orang yang gitu. Kalau orang ada pendapat lain ya apa ya terima aja, bukan mesti terima, maksudnya itu kan perspektif orang gitu. Kayak misalnya Rambo pas nembak megang senjata, dadanya yang geter ke kanan apa kiri gitu. Ada yang bilang kiri nih lebih kencang geternya gitu. Tapi kan ada yang bilang enggak gitu. Maksud gua ya kayak gitu-gitu kan. Ya udah gitu, orang punya pandangan masing-masing kan. Gitu. Ya udah gitu. Maksudnya ya logika dan nalarnya lebih ditingkatkan aja gitu. Betul. Nah, ini ada selintas kata bermakna. Pembenci lahir dari dua kemungkinan. 1, sebenarnya suka tapi gengsi. 2, sebenarnya suka tapi iri dengki. Cia, si XO Lab. Siapa lagi nih? Ada lagi satu lagi tau. Siapa? Suka tapi tidak mampu bersaing dengan yang lain. Ya kan? Betul. Gue kalah ini, kayaknya gue gak punya kemampuan. Ya ada jelek-jelekin gitu. Atau ya jadi ya gitulah. Setuju. Berarti boleh gak diklik ketik lagi satu lagi tuh? Oke. Tambahin jadi net nanti nih. Dikta. Tolong. X dikta. Iya dong. Tambahin nomor 3 ya. Iya. Oke. Besok-besok X Manda gue mikir dulu. Nih, Meng. Source nih, gue jadi source nih. Kalau dari sudut pandang lo nih, apa sih yang terpuaskan dengan menjadi fanatik? Banyak. Itu ada level-levelnya tau gak? Bener, ada levelnya. Ada yang level masih yang perang di sosmed, ada level yang sampai ngehack siapa sih orang yang berbeda pendapat ya. Ada yang udah ke fisik dia sendiri gitu, ada yang udah banyak banget nih gitu, banyak banget lah gue sering lihat tuh. Jadinya lebih kayak ke ego nggak sih menurut gue gitu, kayak ya mungkin tapi tergantung ya, kayak misalnya lo dalam hal apa nih, kayak misalnya lo fanatik terhadap sosok idola lo gitu, terus somehow idola tuh tiba-tiba ngerespon atau bikin sesuatu yang memang membuat penggemar-penggemar ini senang, ya pasti kan itu sesuatu yang wah gue gak menyesal gitu. Tapi itu dia, di sisi lain banyak juga kasusnya yang itu dia kayaknya tentang ego deh, apa kalau
udah mulai yang nyerang-nyerang orang yang punya pendapat berbeda kayak gitu. Jadi tergantung sih sebenarnya, maksudnya kalau ketika outputnya jadi jelek, ya lo akhirnya jadi fanatik, bukan cuma sekedar fans aja gitu. Menurut gue dibilang salah pun nggak 100% salah sih. Karena fanatik itu menurut gue ya, itu udah bawaan kita dari lahir gitu. Kita akan secara natural, contoh misalnya orang tua kita diserang orang, kita pasti akan otomatis fanatik ke orang tua kita. Mau orang tua kita salah kayak, tapi kalau ada orang yang mau misalnya nih, bokap lu tuh gini, itu siapa? Gitu kan? Maksudnya, karena punya peran penting atau ya. Ade gitu. Maksudnya fanatik itu dibilang salah banget juga ya salah, tapi dibilang nggak salah juga ya sebenarnya nggak salah gitu. Karena itu ya natural kita dari sebagai manusia, kita akan membela apa yang kita suka dan apa yang menurut kita cocok buat kita gitu. Kalau menurut gue ya. Bisa jadi, atau mungkin jangan-jangan si sosok yang diidolakan ini kalau keluarga kan mungkin sesuatu yang emang ya lo sedarah nggak bisa milih dan emang udah pasti nih significant others gitu. Tapi mungkin ya gue melihatnya kalau teman-teman yang fanatik banget sama sesuatu, bisa jadi ketika orang tuh dalam titik terendah hidupnya, kemudian si sosok ini yang memang menghibur dari karyanya, kayak dalam tanda kutip menyelamatkan diri dia gitu, yang bikin dia mungkin keluar dari situasi nggak nyaman. Menurut gue mungkin itu bisa jadi kenapa orang juga segitunya gitu sama sosok idola ini gitu. Ini sebuah riset bermakna. Berikut adalah riset yang kami lakukan di Instagram Lintas Makna mengenai fanatisme. Kami bertanya kepada teman-teman Lintas Makna, apakah mereka adalah seorang fans dari klub atau artis atau hal apapun? Dan 62% menjawab iya, sedangkan 48% menjawab tidak. Lalu kami juga bertanya, apa yang akan teman Lintas Makna lakukan kalau ada yang salah atau tidak sesuai dari yang mereka idolakan? Berikut salah satu jawaban mereka. Ini respon teman Lintas Makna 1 dari siapa? Diana Esimamora, Spanyol lagi nih. Waduh, ya. Katanya menerima dan tetap mengidolakannya karena dia juga manusia yang punya kekurangan. Exactly. Bagus sih sama Diana. Kayak yang orang-orang komen beda juga. Mereka kan juga manusia. Gitu. Betul. Jadi ya jangan marah kalau bisa gitu. Ini dari @anehajatim. Aneh aja tim. Kalau udah gak sesuai banget sama norma ya unfollow. Betul. Ya makanya kan lagi-lagi kembali lagi tuh beda-beda kan value atau norma orang gitu. Betul. Dan menurut gue kalau emang lo gak cocok gitu dengan orangnya, kayaknya unfollow lebih baik deh daripada lo ributin gitu. Aja, kayak ya udah. Daripada ngehujat-ngehujat gitu. Betul. Tapi menghujat itu mempunyai kepuasan tersendiri karena yang menghujat di sosial media itu mereka tidak melihat orangnya langsung dan mereka punya kepuasan tidak ketahuan itu gitu kayak cyberbullying-nya bisa kabur gitu abis ini gitu kan. Ada tuh di psikologi, gue lupa istilahnya, tapi emang bener-bener kayak dimana seseorang tuh merasa terlindungi ketika mau berbuat jahat karena ya lo gak ketemu gitu, sesederhana itu. Selain itu kami juga minta pendapat, aduh kering nih mulut. Selain itu kami juga meminta pendapat teman Lintas Makna tentang apa yang terpuaskan ketika mereka mengidolakan sesuatu atau seseorang. Berikut tanggapan dari teman Lintas Makna, TLM. Respon teman Lintas Makna 2 dari Adila underscore. Ini Kazakhstan nih. Semangat dalam menghadapi kehidupan. Soalnya sulit banget kalau nggak ada mood booster. Tuh bisa jadi kasus yang tadi gue bilang tuh, kayak kalau dia mengidolakan seseorang emang karena somehow mungkin idola ini tuh awalnya muncul pas dia lagi penat-penatnya atau lagi mungkin lagi ada masalah di hidupnya, terus dengerin lagunya A atau nonton filmnya si B itu bikin bisa. Bener. good mood gitu. Ini dari @Yuliana Anggita A-nya ada 3. Iya. Yuliana Anggita 3. Gak ngaruh apa-apa, cuma suka aja. Wah, ini gue nih. Ini kayak temen. Ini kita nih. Iya. Kayak ya udah. Anak mana nih Yuliana nih? Ini kita lihat dari pendapat teman-teman Lintas Makna barusan, rata-rata tuh mereka lebih condong mengidolakan sosok atau public figure. Nah, ini ada selintas fakta bermakna berkaitan dengan pengaruh psikologis seseorang ketika mengidolakan sosok atau public figure. Wow, panjang. Menurut psikolog sekaligus dosen Fakultas Psikologi Dosen Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran, Esti Wungu,
secara umum kehadiran idola memang dapat mempengaruhi psikologi seseorang. Dalam kasus fanatik terhadap public figure, setiap individu cenderung mencontoh perilaku orang-orang yang mereka idolakan. Ada 3 faktor yang turut mengendalikan pengaruh ini. 1, membentuk kepribadian seseorang. Membentuk kepribadian. Seseorang yang kepribadiannya kuat akan sulit terdampak. Nah, betul. Namun, seseorang yang dengan kepribadian belum matang cenderung mencari dan mengikuti idolanya. Ya, kebayang. Kedua, tuh, Manda. Self-esteem yang kedua. Pada individu yang tidak percaya diri, merasa dirinya nggak berharga, itu tuh bisa dijadikan sebagai pengalihan. Ini bisa berdampak positif karena bisa mengangkat rasa harga dirinya karena merasa memiliki kesamaan dengan yang diidolakan. Bagus juga sih kalau bisa mengangkat self-esteemnya ya, gitu. Yang ketiga nih, faktor kedekatan. Seseorang yang tidak memiliki banyak teman akan menganggap bahwa idolanya adalah temannya untuk bisa berbagi cerita. Nah ini nih, nomor 3 nih yang bahaya nih. Ya kan? Apalagi sekarang gitu, maksudnya era digital gini, anak-anak muda sekarang tuh kayaknya buat punya temen tuh nggak terlalu ngaruh ya, karena temennya dia ya si gadgetnya dia gitu, dan ini bahaya menurut gue. Makanya kenapa orang zaman dulu tuh lebih friendly mungkin ya, menurut gue lebih friendly dan lebih ngobrol gitu, karena ya mereka nggak ada media lain selainnya ketemu ngobrol, walaupun ada misalnya break-breakan lah atau surat gitu, tapi dengan adanya itu mereka pengen ketemu sama orang yang ada itu. Nah kalau kita itu gadget ini bikin kita jadi nggak pengen ketemu sama orang menurut gue malah. Jadi udahlah di sini aja cukup gitu. Setuju. Dan maksud gue dengan sebenarnya kemudahan kayak gitu, justru nggak bikin orang makin deket ya. Akhirnya malah makin jauh karena ya udahlah kita bisa lewat gadget aja. Gitu. Bener. Dan kasusnya tadi malah jadi ngobrol sama idolanya, maksudnya tanda kutip kayak ya udah ini cuma dia yang ngertiin gue. Iya cuma jadi ya gitu jadi. Kayak cuman Dika nih yang ngertiin aku gitu. Padahal kayak belum pernah ketemu. Ada gak kayak gitu sama lo? Pasti ada dong. Ada kayaknya sih. Ya kan? Ada. Lo juga ada. Gak tahu siapa tapi. Mungkin masa petualangan Sherina gak ada. Oh beda ya? Wah sorry. Bener-bener nih orang. Sorry. Maaf Sherina. Gitu. Menurut Esti Wungu, fanatisme terhadap idola ini akan menjadi negatif apabila seseorang menjadi berlebihan terhadap idolanya dan sudah tak lagi memiliki critical thinking. Hal ini sering membuat seseorang tidak dapat memilah mana bagian dari idola tersebut yang sesuai dengan dirinya dan mana yang tidak. Gitu, makanya jadi si halu. Benar. Dan logikanya jadi nggak jalan. Gitu. Jadi ya gimana ya, maksudnya kita juga nggak bisa nyalahin mereka gitu. Tapi mungkin sebagai teman atau orang tua bisa mengingatkan sih supaya nggak terlalu kejauhan gitu kan. Nggak terlalu berlebihan terhadap segala sesuatu ya, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak pernah baik. Selintas kata bermakna, kehidupan itu berubah dengan cepat. Yang benci bisa berbalik suka, yang suka bisa berbalik jadi benci. Makanya apa-apa jangan terlalu. Ini jelas nih siapa sih Exolab-nya. Yang suka bisa berbalik. Ini benci. Cut ya, itu jangan diambil ya, tolong. Oke. Conclusion by Dikta dan Manda. Kesimpulan, nggak apa-apa sebenarnya lo suka banget sama sesuatu atau seseorang atau ide, cuman bahaya banget kalau lo mulai memaksakannya terhadap orang lain atau kalaupun orang lain nggak setuju dengan pendapat lo jadi menyerang orang itu gitu, seakan-akan orang ini salah banget. Padahal menurut gue ya setiap orang punya kesukaan yang beda-beda, punya pendapat yang beda gitu. Toh kasarnya dan kita sebagai penggemar gitu ya, maksudnya jangan senggol kiri kanan. Toh yang diidolain juga nggak kenapa-napa gitu. Maksudnya baik-baik aja. Betul. Jadi ya itu sih, maksudnya suka boleh tapi jangan sampai mengganggu dan merugikan orang lain. Betul sekali. Gitu. Kalau Dikta bagaimana? Mungkin cuma mau ngingetin aja di atas idola ada idola lagi gitu. Jadi mungkin si idola itu juga mengidolakan orang, kamu mungkin juga mengidolakan dia. Jadi nggak nyambung ya. Gua puasa nih gue. Aduh. Gila Ramadan nih Ramadan. Lumayan dong. Ya pokoknya siapapun idola kalian. Dia Dikta. juga manusia yang kegiatannya pun mungkin kurang lebih sama kayak kalian. Betul. Gitu. Mungkin dia punya lebih kesempatan untuk
berada di media yang bisa membuat dia tuh tampak lebih lebih, padahal sebenarnya secara value, secara keseluruhan ya kita sama-sama manusia dan kita mempunyai derajat dan level yang sama dengan dia. Cuman bedanya dia punya sesuatu yang yang mungkin belum bisa kita lakukan, itu aja. Betul. Dan menurut gue nih teman-teman, sebagai penggemar yang baik, kayaknya juga akan lebih baik kalau kita tuh tidak terlalu membebani idola kita untuk menjadi sosok yang sempurna juga gitu. Karena ya ingat, mereka juga manusia, pasti punya kelemahan, kekurangan. Kalau misalnya kita juga terlalu membela atau terlalu mendewakan orang ini gitu, pasti kan secara langsung gak langsung ya gue sih mikir ya bisa jadi bebannya juga buat orangnya. Gitu. Betul. Dan juga ingat, yang kalian idolakan itu kalau bisa karyanya. Betul. Bukan kehidupan pribadinya. Bukan kehidupan pribadinya. Oke, kalau misalnya secara attitude, secara sosok itu menyenangkan, terus punya efek positif, oke. Tapi bedakan dengan kehidupan pribadinya. Karena kehidupan pribadi dan karya itu jauh beda. Gitu. Betul. Oke. Betul nggak? Betul, setuju. Hebat. Conclusion by CXO Lab. Fanatisme tidak sepenuhnya benar ketika fanatisme sudah mulai membawa dampak buruk bagi orang lain hingga menyakiti orang lain. Namun fanatisme tidak sepenuhnya salah ketika hal ini bisa membawa dampak positif kepada diri sendiri. Seperti meningkatkan rasa percaya diri dan membangun diri kita. Perilaku fanatisme ini perlu diwaspadai, tetapi bukan berarti kita membenci individu yang fanatik. Karena dalam beberapa kasus justru kita sebaiknya merangkul individu fanatik untuk tidak menyakiti atau merugikan orang di sekitarnya. Dirangkul ya guys. Rangkul, Manda. Oke, ditutup. Closing. Sorry. Closing sebelum ini. Sorry. Sebelum puasa ya. Sorry. Udah yang kemarin dong itu closingnya. Oke. Silakan sharing pengalaman kamu tentang fanatisme ini. Yes, apakah kamu adalah salah satu orang yang juga fanatik akan sesuatu? Kamu juga boleh share topik apa yang kamu ingin kami bahas di episode berikutnya. Dan saksikan terus Lintas Makna setiap hari Selasa jam 18.00 waktu Indonesia Barat di platform kami cxomedia.id. Yes, Lintas Makna juga dapat kamu dengarkan versi audionya saja di Spotify dan Apple Podcast. Follow sosial media Lintas Makna di @lintasmakna untuk Instagram dan TikTok. Dan Twitter kami juga di @lintasmakna_CXO. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab.